Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara pembunuhan yang menjerat anaknya. Dalam konferensi pers malam tadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai memeriksa MW hari ini secara maraton. Penyidik sudah menemukan alat bukti yang akhirnya membuat status Ibu Ronald Tanur dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MB, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tanur yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini suap dan atau gratifikasi terhadap penanganan perkara Ronald Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan telah menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh MW, sehingga penyidik meningkatkan status MB, ibu terpidana Ronald Tanur, dari status semula yaitu saksi menjadi tersangka. Baik, lalu bagaimana informasi terkini terkait dengan penahanan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, yang menjadi tersangka kasus suap vonis bebas kasus kematian Dini Sera Afrianti? Kita akan bergabung dengan rekan Josephine Kezia dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat pagi Kezia, bagaimana? Ada informasi apa yang Anda peroleh terkait dengan penahanan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya? Silakan Kezia. Ya, Faisal, Andi Kumala dan juga pemirsa, kemarin Kejaksaan Agung atau tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya atau MW sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pada kasus pengurusan perkara pembunuhan yang menjerat anaknya, yaitu Ronald Tanur. Tersangka MW terbukti melakukan atau memberikan dana kepada tersangka LR yang merupakan pengacara Ronald Tanur untuk menyuap para hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 3,5 miliar rupiah. Suap ini diberikan agar Ronald Tanur dapat divonis bebas dalam kasus penyiksaan kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Dimana kalau kemarin dipaparkan ini penetapan bermula ketika penyidik Kejaksaan Agung memanggil dan memeriksa MW dalam kapasitasnya sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana dalam hasil pemeriksaan ini ditemukan oleh penyidik bahwa ada bukti kuat bahwa MW melakukan suap dan juga gratifikasi yang tentu ini mengubah status MW dari saksi menjadi tersangka. Selain itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, juga menjelaskan hubungan antara Ibu Ronald Tanur yaitu MW dan juga pengacara Ronald Tanur yaitu LR, di mana mereka berdua ini memang sudah saling mengenal sebelumnya karena memang kedua anaknya ini bersekolah di tempat yang sama. Kemudian kalau dapat kami rangkum bagaimana kemudian kesepakatan antara mereka berdua ini berlangsung, ini bermula dari 5 Oktober 2023, di mana LR dan MW bertemu di sebuah kafe di Surabaya yang kemudian mereka membicarakan strategi hukum terkait kasus Ronald Tanur ini. Kemudian pertemuan berlanjut di 6 Oktober 2023, tepatnya di kantor LR, di mana LR menyampaikan bahwa memang ada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan atau dibutuhkan untuk kemudian mengurus kasus tersangka Ronald Tanur, di mana LR kemudian meminta bantuan seorang teman atau rekan yang berinisial ZR yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung untuk diperkenalkan kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya untuk kemudian mengatur pemilihan majelis hakim yang akan nantinya menangani perkara Ronald Tanur.
MW dan LR kemudian juga akhirnya sepakat bahwa nanti semua biaya akan ditanggung oleh MW, sementara LR nantinya akan meminjamkan dana apabila nantinya akan ada pengeluaran yang kemudian akan dilunasi oleh MW di lain waktu. Nah, pasal Andi Kuman dan juga pemirsa, sepanjang proses persidangan kasus Ronald Tanur, MW sudah dilaporkan telah memberikan sejumlah 1,5 miliar rupiah kepada LR secara bertahap. Juga diketahui bahwa LR ini sudah menggunakan dana pribadi sebesar 2 miliar rupiah untuk kebutuhan kasus, sehingga total dana yang keluar mencapai 3,5 miliar rupiah yang diberikan kepada pihak majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Atas dugaan tindakan suap dan juga gratifikasi, nantinya MW akan ditahan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut yang berdasarkan surat perintah penahanan yang telah diterbitkan. MW sendiri juga dikenakan dakwaan dengan pasal 5 ayat 1 atau pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga sebagai informasi bahwa dari pihak Kejaksaan Agung ini menyebutkan bahwa ayah terdakwa Ronald Tanur yaitu Edward Tanur ini mengetahui perbuatan suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh istrinya, namun dari Edward Tanur sendiri mengaku bahwa tidak mengetahui berapa jumlah yang dikeluarkan oleh MW untuk melakukan tindakan suap dan juga gratifikasi ini. Dari Kejaksaan Agung pun juga menyebutkan bahwa kemungkinan akan memeriksa Edward usai sang istri yaitu MW ditetapkan sebagai tersangka, bahwa nantinya akan didalami lagi apakah ada pihak lain yang terlibat juga dalam kasus suap dan juga gratifikasi pada kasus Ronald Tanur ini. Dan kita akan sama-sama menunggu apakah nantinya Edward Tanur akan diperiksa tepatnya kapan dan juga nanti akan bagaimana hasil dari pemeriksaan dari Edward Tanur sendiri. Sementara demikian, Faisal dan juga Andi Kumala kembali ke studio.